صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul mannan al-qadimul ihsan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh sayyidu waladi adnan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal irfan. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa a'idhu Allahumma alaina sininan ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam zaidin la muntaqisin radin ghaira sakhitin mujtami'in la mutafarriqin maqbulin ghaira matrudin wa ambabika fala tatrudna واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات, معاشر المسlimin wal muslimat rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai orang tua-tua kita, guru-guru kita, sesepuh kita, para alim ulama, para asatid, para hujjat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Masjid Jami' Al-Mu'awanah, guru kita bersama Al-Mukarram Muhtaram Ustaz Haji Abdul Aziz mata'anallah bitul hayatih, yang juga kita hormati, kita cintai orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Muhtaram Ustaz Haji Effendi mata'anallah bitul hayatih, Al-Mukarram Muhtaram Ustaz Haji Al-Ghazali mata'anallah bitul hayatih, dan juga Al-Mukarram Muhtaram Ustaz Samsuddin. Para asatid yang begitu banyak yang kami mohon maaf enggak sebutin satu persatu namanya, namun enggak mengurangi rasa hormat, ta'zim, akhlak, kecintaan, fakir buat hadirin hadirat sekalian, wabil khusus segenap jamaah Masjid Jami' Al-Mu'awanah. Pada subuh yang penuh barakah ini bersama-sama kita berkumpul selepas salat subuh berjamaah, beriktikaf dengan niat nawainal i'tikaf fi hadzal masjid ma dumna fihi imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, sambil kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini dari awal hingga akhir semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, dijauhkan dari penyakit, musibah, bencana, bala, wabah, wabil khusus COVID-19 ini mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan karunia, nafahat, karamat wa barakat. Hadirin, sedikit pada kesempatan yang penuh kemuliaan ini, di rumah yang penuh keluhuran ini, kita bersama-sama melaksanakan keistimewaan kita dalam mengamalkan satu amal-amal ibadah puasa. Salah satunya kita membuat kuliah subuh yang dirintis oleh segenap takmir Masjid Jami' Al-Mu'awanah di setiap Ahad pagi. Mari kita menyimak, hadirin, tentang kemuliaan Al-Quranul Karim, karena kita sudah memasuki fase pertengahan dan memasuki al-ashrul awakhir dari malam nuzulul Quran,
yang mudah-mudahan Al-Quran yang diturunkan bagi kita semuanya bisa menjadi imaman wa nuran wa hudan wa syifaan wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sedikit dikutip di dalam kitab Tafsir Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang makna daripada ayat yang tertera dalam surat Al-Qadr. Kadang kita kan kalau sudah masuk finisfil hadirin separuh dari bulan suci Ramadan, itu orang tua-tua kita membuat tartibul wirid ya, dari surat yang kita biasa baca mengganti dengan surat Al-Qadr ya kan? Dan kenapa dianjurkan sedemikian rupa? Ini kata ulama unasadikhun, untuk menjadikan bahan ingatan agar kita ini lebih menggairahkan semangat kita di dalam amal-amal ibadah, khususnya separuh daripada akhir bulan suci Ramadan. Dan juga untuk mengingatkan kepada kita ada sunnatul muakkadah dari kita madhab al-Imam Syafi'i, di mana kita di akhir witir setelah kita i'tidal dianjurkan membaca kunut ya. Dan itu merupakan sunnah yang muakkadah. Kalau seandainya terlupakan sekalipun, kita dianjurkan menjabar dengan sujud syahwi. Jadi sunnahnya itu hampir sama kedudukannya seperti sunat kunut di subuh ya kan. Kalau lupa disuruh jabar dengan sujud. Kalau kita madhab Syafi'i separuh akhir kita sudah diwajibkan, dianjurkan ya sunnahnya ini dengan membaca kunut. Wabil khusus kunut itu menolak segala macam musibah, bencana, bala. Kayak sekarang ini udah lagi banyak musim-musim Covid ini, mudah-mudahan diangkat ya dengan doa-doa yang begini banyak dipanjatkan oleh saudara-saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat, wabil khusus di bulan suci Ramadan, bulan yang disebut syahrun yustajabu fihi da'awat, diijabahi semua doa-doa orang-orang mukminin wal mukminat. Nah hadirin, sedikit di dalam surat Al-Qadr tertera kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tahu artinya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Al-Qadar ya, bukan Al-Qadar, bacanya dalnya disukun ya. Jadi kalau Al-Qadar itu takdir, kodok kodar, tapi kalau Al-Qadar itu kemuliaan, pangkat, kedudukan ya, yang sangat luhur ya Al-Qadar. Jadi pada malam kemuliaan Allah menurunkan Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apakah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang nilainya bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka beribadah pada malam itu akan dilipat gandakan pahalanya lebih dibanding umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi besar Muhammad yang beribadah selama 1000 bulan. Khairun, bahkan lebih baik daripada ibadah mereka yang mereka lakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun nanti? 83 tahun 4 bulan sekian hari. Lihat ya, ada nggak orang ibadah selama 83 tahun nggak maksiat sekejap mata pun? Itu kandungan nilai malam Lailatul Qadar. Nah mudah-mudahan malam nanti nilai Lailatul Qadar, amin ya, amin ya rabbal alamin. Kita sudah puasa hari keberapa nih? 20 ya, insya Allah malamnya besok malam ya kan 21. Biasanya disuruh oleh Nabi besar Muhammad SAW, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah malam Lailatul Qadar itu di 1/10 akhir, wabil khusus fil awatir, di bilangan-bilangan ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 sampai malam ke-30. Ini dari versi ulama yang muktamad yang menyatakan adanya Lailatul Qadar itu di 1/10 akhir. Walaupun ada juga Nabi menyatakan iltamisuha fi Ramadan,
carilah malam Lailatul Qadar itu di bulan suci Ramadan. Bisa jadi dari awal sampai akhir. Nah, kenapa? Supaya kita semuanya mendapatkan kemuliaan malam-malam di bulan suci Ramadan. Nah, sedikit hadirin dari makna inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Berkata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang luhurnya, mulianya Al-Quranul Karim itu. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan dari kata-kata inna anzalnahu fi lailatul qadar, satu itu ayat, dia katakan mimma yadullu ala azimil Quran fi hadhil ayah ala salasati aujuh. Di antara yang menunjukkan mulianya Al-Quran dalam ini ayat itu ada 3 macam. Baru satu ayat tuh ya, ada 3 macam terkandung dari makna luhurnya Al-Quran. Yang pertama kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, asnada inzalahu ilaihi mukhtassan bihi duna ghairih. Pertama, mulianya Al-Quran. Kenapa? Karena ayat itu bilang inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah sendiri zatnya yang menyandarkan turunnya Al-Quran itu kepada dirinya, dan khusus buat Allah sendiri, bukan yang lain. Mukhtassan bihi duna ghairih. Lihat hadirin ya, kira-kira nih Habib mau tanya, ada nggak yang lebih mulia dari Allah? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau sudah Allah sendiri yang menurunkan, berarti Al-Quran mulia nggak? Mulia. Itu loh luhurnya Al-Quran. Nggak usah lagi Al-Quran hadirin, kita aja dapat tanda tangan dari guru kita khusus, kenang-kenangan, tanda tangan dari tangan langsung dari guru kita. Itu udah dapat kehormatan besar kita. Mana buku kamu sini, saya mau kasih tanda tangan kenang-kenangan. Itu kita merupakan kehormatan besar. Bahkan sampai kapanpun itu buku nggak mau dijual. Gara-gara apa? Tanda tangan guru kita yang kita sayang. Gimana Allah sendiri yang nurunkan, yang berfirman itu Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita dapat berkahnya Quran semuanya, amin ya. Itu luhurnya Al-Quran. Yang kedua, di antara yang menunjukkan luhurnya Al-Quran dari ini ayat, dinyatakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, innahu ja'a bidhamirihi duna ismihi dhahir istighna'an 'anit tasrih niyabatan lahu ay nabahatan alaih. Katanya ulama, di antara mulianya Al-Quran, Allah menyebutkan kalam-kalamnya dalam inna anzalna itu enggak menyebutkan namanya yang dhahir, tapi menyebutkan isim dhamirnya, namanya yang terselubung gitu. Seperti kalau kita belajar nahu mungkin masih ingat ya, wa huma hum, hiya huma hunna, antum sampai habis itu ujung-ujungnya apa? Ana nahnu, ya kan? Kalau ana artinya apa? Saya. Kalau nahnu, nah biasanya kalau kata-kata hadirin, saya takut, akhofu. Kalau kami takut apa? Nakhofu, ya kan? Ada dhamir mustatir dari bentuk nahnu di dalam kata-kata di sini. Makanya Allah nggak nyebutkan namanya saya, Allah enggak. Allah bilang inna, kami. Inna, ya kan? Anzalnahu, pakai apa? Dhamir nahnu, ya kan? Sekarang ada yang mau tanya, Beb, bukankah inna tadi itu bentuknya mufrad apa jamak? Kalau inna itu orang satu apa orang banyak? Kami banyak apa dikit? Banyak ya. Nah, di sini ada pertanyaan lah, masa Allah banyak? Ya kan? Bener nggak? Masa Allah banyak? Nah, di sini hadirin menunjukkan, katanya ulama, bahasa Arab itu jangan langsung hadirin kita salah paham memaknai atau memahami isi kandungannya. Sebelum kita bahas ini, kita mesti tahu kenapa kok Allah berfirman tentang Al-Quran diturunkannya itu dengan kata-kata nahnu. Padahal Allah itu satu, ya kan? Biasanya kalau satu kan dengan bentuk mufrad. Kok digunakan dengan kata-kata nahnu di sini? Nah, di sini bahasa Arab itu kalimat nahnu taratan bima'nal jam'i wa taratan bima'na ta'zim. Satu ketika nahnu itu enggak mesti harus digunakan dalam bentuk jamak, tapi pada satu ketika nahnu itu bisa digunakan dalam bentuk pengagungan. Nah, dalam kata-kata inna nahnu di sini nih enggak boleh diartii kami Allah yang banyak, enggak boleh. Karena Allah apa? Allah
Satu, qul huwallahu ahad, Allah satu. Kalau ada orang memaknai kata-kata kami di sini jamak, maka jadi murtad. Masa Allah dibilang banyak? Jadi musyrik, naudzubillah. Nah, di sini bisa diarti mustahil Allah jamak, Allah tetap esa. Nah, di sini kata-kata nahnu itu menunjukkan ta'ziman, ya, pengagungan buat Al-Qur'an. Allah setiap menyebutkan Al-Qur'an selalu dengan kata-kata apa? Ta'dzim, nahnu. Seperti inna apa? Anzalnahu fi lailatul qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahaq. Bagi inna, kecuali kalau Allah menyebutkan sesuatu yang hina, Allah enggak nyebutkan dengan kata-kata nahnu. Seperti dunia ini hina. Allah katakan dalam Al-Qur'an, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni, saya. Ya kan, kalau inna kami kan, saya jadikan di muka bumi ini manusia sebagai khalifah, penguasa. Jadi bumi nggak dihormati karena hina, disebut apa? Ini. Tapi kalau Quran karena agung, Allah sebut tuh agungnya Al-Quran dengan apa? Pengagungan, inna. Kalau kita di pondok pesantren hadirin, dulu dipanggil guru kita, manhu, siapa itu? Sini, man anta, dipanggil kita sama guru kita, siapa kamu? Kita bilang saya Ali bin Muhammad, umpama ngomong gitu, oh dijewer kuping kita hadirin. Kalau dipanggil tuh jangan bilang saya, bilang nahnu. Supaya apa? Mengagungkan siapa yang kita ajak dalam lawan bahasa kita, lawan kata, ucapan kita, bicara kita. Nggak boleh bilang saya di depan guru, nggak boleh. Nahnu. Minin dari mana kamu? Nahnu. Nah apa? Kami dari ini, ngomongnya nahnu gitu, nggak boleh bilang saya. Itu pengagungan. Jadi Allah mengagungkan Al-Quran, padahal Allah sudah zat yang maha agung. Jadi kalau gitu hadirin, Allah aja yang sudah maha agung masih mengagungkan Al-Quran. Kira-kira kita pantas nggak kalau kita ngagungin Quran? Pantas nggak? Dan nggak layak kalau ada orang yang dipandang nggak mulia terus nggak mau mengagungkan Al-Quran. Naudzubillah. Mudah-mudahan kumpulnya kita sendiri ini sekarang bahasa Al-Quran, insya Allah dapat berkahnya Quran, amin. Dan yang ketiga dari ini ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu Allah berfirman ada satu kemuliaan Al-Quran yang lain, apa? Ta'zimul waqtil ladzi unzila fi. Ada pengagungan waktu di mana Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Padahal hadirin, semua malam itu di dalamnya ada satu waktu yang mustajab. Di setiap malam itu ada waktu yang mustajab, yang kalau kita beribadah di situ semua doa kita diterima oleh Allah. Tapi malam Jumat itu hadirin malam yang mustajab juga, malam mulia juga. Tapi di antara malam Jumat itu cuma datangnya, mohon maaf hadirin, adanya di malam Jumat aja, mulai dari maghrib sampai subuh. Tapi kalau Ramadan setiap hari, ya kan? Itu dari mulai maghrib sampai subuh malamnya mustajab. Tapi di antara Ramadan walaupun sudah mustajab semuanya, ada yang lebih lagi mustajab, malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan di malam itu, bayangkan. Jadi Allah nggak sembarangan ya menurunkan sesuatu yang agung di tempat yang nggak agung, nggak pantas. Ini orang kalau mulia mesti diduduin di tempat yang mulia, ya nggak? Pantas nggak? Ini ustadz diduduin, dikumpulin sama preman-preman, pantas nggak? Nggak pantas. Karena orang yang baik itu harus dikumpulin sama orang baik. Istri yang soleha harus dinikahin sama suami yang soleha. Begitu juga suami yang soleh mesti nikah sama istri yang soleha, ya kan? At-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Itu harus, dan jangan hanya dikumpulin yang kotor sama yang jelek. Di sini lihat Allah naruh tempat, bahkan waktu dari Al-Quran ditaruh di yang paling cakep. Di sini Allah mengagungkan Al-Quran dan betapa agungnya itu Al-Quran. Alhamdulillah. Terus kata ulama hadirin, memang Al-Quran ini adalah kalamullah al-a'zam, kalamnya Allah yang sangat agung. Sampai dinyatakan hadirin di dalam penjelasan ulama-ulama, siapapun yang menyandarkan dirinya sama Quran, maka dia menjadi
yang paling baik gitu. Lihat ya contoh satu, Jibril. Kita kenalkan malaikat Jibril ya. Kenal nggak? Kenal apa enggak? Ini mau bilang kenal, kenalnya di mana ya? Hah? Kenal nggak malaikat Jibril? Ya tahu aja lah. Kalau kenalan belum pernah jabatan tangan ya. Malaikat Jibril itu malaikat yang disebut Sayyidul Malaika, penghulunya malaikat. Dikatakan kata ulama, malaikat Jibril menjadi pemimpinnya malaikat. Kenapa? Karena Jibril tugasnya bawa wahyu. Tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu itu Al-Quran, Taurat, Injil, itu kalam-kalam Allah. Dan wahyu yang paling besar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad, yakni Al-Quran Karim, sebagai pelengkap dari semua wahyu-wahyu yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran setelah Nabi ini wafat gak ada lagi turun yang namanya Quran lagi, gak ada lagi wahyu lagi, sudah paling lengkap udah. Itu ilmul awwalina wal akhirin, ilmunya semua manusia-manusia yang awal yang akhir ada di Quran semuanya. Dan katanya ulama, gara-gara malaikat Jibril tugasnya bawa wahyu, maka malaikat menjadi sebaik-baiknya malaikat. Jibril tadi, Jibril ya menjadi sebaik-baiknya karena bersandar sama Al-Quran. Nah mudah-mudahan kita nanti pulang dari sini ngaji semuanya, amin ya, biar jadi sebaik-baik manusia. Nah yang kedua, lihat Nabi kita Muhammad, sallu ala Nabi. Nabi kita Muhammad itu hadirin menjadi sebaik-baik Nabi dan Rasul, bahkan menjadi pemimpinnya Nabi-Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Nabi kita itu dibacakan talqin langsung Quran kepadanya. Jadi Al-Quran itu hadirin sebelum disampaikan kepada malaikat Jibril dalam kitab Fawaidul Akhyar karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, Al-Quran itu sudah ditalkinkan di hati Nabi besar Muhammad sebelum disampaikan kepada Jibril. Kata ulama sampai seperti itu hadirin. Bahkan dinyatakan kenapa? Itu mulianya Nabi kita Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya ul Mursalin. Allah berfirman, wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin alim. Engkau ya Rasul, yang kamu itu sudah ditalkinkan Al-Quran dari sisi langsung Allah, Al-Hakimil Alim. Itu langsung aja. Makanya Nabi begitu diajari sama malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Nabi sudah hafal. Cuman bahasa orang itu kalau tawadu hadirin ya, udah ngerti, diajarin sama gurunya, bukan bilang saya udah tahu, enggak. Naam ya Rasul, naam, diikutin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ menunjukkan Al-Quran langsung disampaikan kepada Nabi kita Muhammad. Nabi kita menjadi sebaik-baik Nabi. Al-Quran itu hadirin diberikan kepada Nabi kita Muhammad sebagai mukjizat yang paling besar dari semua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Terbelahnya yang namanya bulan itu ada di Quran. Mukjizat ada semua di Quran. Ya kan, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Semua cerita-cerita itu sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Mukjizat orang dulu-dulu. Nabi ditanya sama hadirin yang namanya subhanallah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasul, kalau Nabi tunjukkan mukjizatmu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu sebelum masuk Islam, sebenarnya Sayyidina Abu Bakar itu hadirin bukan gak percaya Nabi kita Muhammad. Dia dari kecil kenal Nabi ini gak pernah bohong. Tapi dia mau percaya Nabi itu kalau gak ada mukjizat gak percaya. Sebelumnya dia pernah mimpi hadirin, datang tuh matahari, bulan turun ke dia, masuk ke dadanya hadirin. Habis gitu keluar lagi, naik ke langit. Itu disembunyikan mimpi itu. Dan dia ceritakan kepada rahib-rahib dulu. Rahib-rahib dulu itu orang-orang ahli kitab dari kaum Bani Israel yang masih percaya kepada nabi-nabi dulu, Taurat, Injil, Zabur, dan masih beriman kepada Allah ya, kepada Rasulnya. Percaya sama Nabi kita Muhammad belum lahir nanti akan muncul Nabi sebaik-baik Nabi. Lahir di kota Mekah, hijrah ke Madinah, begini dia tahu. Akhirnya dia cerita, maaf rahib, saya ini saudagar sana kemarin. Saya mau sedikit cerita kepada rahib, mimpi saya gini-gini. Katanya kalau gitu kau nanti bakal jadi wazirnya Nabi akhir zaman. Wazir itu apa hadirin? Orang terdekatnya, orang yang paling dipercaya, orang yang bakal membelanya, orang yang berjuang jiwa raga nyawanya. Begitu iya. Nah tatkala Nabi ditanya, hadirin, ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, ya Muhammad, kalau kau memang benar-benar
kamu itu Nabi, tunjukkan mukjizatmu sama saya. Nabi Masya Allah, Nabi itu pinter, udah tahu ini mukjizat, udah diceritain di Al-Quran gini. Katanya Nabi bilang apa? Oh, nggak cukup. Wahai Abu Bakar, kalau kau dulu itu pernah mimpi kau ngelihat matahari, bulan turun dari langit, terus masuk di dadamu, kau dekap, kau peluk, habis gitu dia lepas lagi ke langit. Kau bertanya dan kau sembunyikan ini semuanya kepada satu rahib, kalau kau nanti bakal jadikan wazirnya seorang nabi akhir zaman. Nah seketika itu hadirin langsung dia bilang asyhadu alla ilaha illallah wa annaka muhammadur rasulullah. Padahal itu mimpi, nggak pernah diceritakan oleh seorang pun kecuali kepada rahib itu. Hadirin. Nah inilah mukjizat Nabi kita Muhammad, itu diceritain sama Rasulullah SAW di Al-Quran. Nabi udah tahu mukjizat paling besar Al-Quranul Karim. Bahkan diceritakan hadirin, katanya ulama, lihat tuh kota Mekah menjadi kota yang disebut Ummul Qura. Apa itu? Sebaik-baiknya kota. Bahkan disebut induk dari semua kota di muka bumi. Kenapa kota Mekah menjadi induknya semua kota di muka bumi? Karena di kota Mekah lah turun Al-Quran Karim pertama kalinya dalam satu gua, namanya gua apa? Gua Hira. Dan gua Hira itu juga katanya Nabi, katanya ulama-ulama, sebaik-baik gua di muka bumi. Itu hadirin, itu gua Hira. Kalau seandainya ada di Indonesia di sini, mungkin sudah dikeramatin sama orang, ya kan? Di situ dimuliakan karena di situ Nabi lagi munajat, lagi dekat sama Allah, turun malaikat Jibril bawa Quran, langsung ayat pertama dibacain di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lihat, kota aja bersandar turun Al-Quran dia menjadi sebaik-baiknya kota. Bahkan disebut lagi katanya ulama hadirin, dulu Imam Ubay pernah ditanya sama seseorang, ya Imam Ubay, rajulun yaghzu fi sabilillah ahabbu ilaika minar rajuli yata'allamul Quran wa 'allamah. Tolong sebutkan nama saya wahai Imam Ubay. Ada orang yang jiwanya mati di jalan Allah membela agama Allah fi sabilillah, sama orang yang jiwanya habis cuman kerjaannya ngajarin orang baca Quran, sama orang belajar Quran. Kira-kira mana yang lebih Anda cintai? Katanya Imam Ubay, yang paling saya cintai orang yang belajar Quran dan ngajarin Quran. Itu lebih saya cintai dibanding orang yang berjuang mati-matian membela agama Allah. Padahal jihad fisabilillah ini kan dahsyat sudah pahalanya, ya kan? Katanya Imam Ubay, masih lebih saya sukai orang yang belajar Quran sama yang ngajarin Quran. Lu kok bisa? Katanya orang yang nanya. Ya, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian itu loh orang yang mau belajar Quran lalu mau ngajarin Quran. Jadi beruntung hadirin kalau di masjid-masjid ini masih ada taman-taman TPA, orang-orang mau ngajarin Quran sama anak-anak yang mau belajar Quran. Itu anugerah yang paling besar. Bahkan dulu hadirin ada diceritakan dalam kitab Bahyatun Nufus. Bahyatun Nufus itu hadirin orang yang kerjaannya ini maksiat terus, sampai disebut musrifun ala nafsi, orang yang membuat dirinya ini sudah teraniaya dengan perbuatan dosanya, semua dosa dilakuin, maksiat mulu kerjaannya. Satu ketika hadirin orang ini akhir-akhir menjelang ajalnya sempat nikah sama seorang wanita, lihat ya, nikah sama orang wanita. Habis gitu dia sempat ninggalin sperma di rahim wanita ini. Dia meninggal, ini istrinya hamil. Diceritakan hadirin dalam satu riwayat, orang yang wafat dalam lumuran dosa ini disiksa siang, pagi, sore, malam dalam alam kuburnya. Ya semua orang yang maksiat pasti disiksa di kubur ya. Ya mudah-mudahan kita diampuni dosa kita, amin ya. Ini orang hadirin mohon ampun gak ada, disiksa habis-habisan karena udah maksiat mulu udah. Nah satu ketika hadirin sampai kira-kira ini istri yang sudah hamil ini melahirkan anaknya, dia masih disiksa.
baru usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, anak pas umur 3 tahun, anaknya ini sama ibunya dibawa ke guru ngaji, TPA gitu. Pak, oh iya kenapa saya mau masukin anak Pak biar ikut ngaji sama anak-anak yang di kampung ini belajar ngaji. Ini siapa? Ini anaknya Fulan bin Fulan. Orang itu tahu, masya Allah. Ya udah kita nggak usah sebutin keburukan orang udah. Saya berharap Bu, anak ini bakal jadi anak soleh. Insya Allah nggak seperti orang-orang yang jahat, ya kan, mewarisi dari perbuatan dosa-dosanya. Dia bilang gitu. Ya udah, ayo sini belajar. Itu anak adin usia 3 tahun, dia ajari pertama kali di lesan guru ngaji dengan ngucapin, ayo nak mulai belajar kamu ya. Ikutin nih ya Ustadz. Bismillah. Namanya anak kecil kan, masih bahasanya masih terpatah-patah. Bismillah. Ayo ulang bismillah. Baru 1 kalimat tuh sampai bismillahirrahmanirrahim dibaca. Itu orang yang disiksa di kuburan hadirin, tiba-tiba diteriakin sama Allah. Ya malaikati irfa anhul adab. Hentikan adab sama dia. Kaget. Kenapa ya Allah? Oh enggak dengar. Saat ini orang melahirkan anaknya dibawa ke guru ngaji. Dia nyebut namaku bismillahirrahmanirrahim dalam kalamku. Aku malu. Sementara ayahnya saya mau siksa-siksa, terus anaknya muji-muji saya dengan mengatakan sesungguhnya aku Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya ampunin dosa-dosanya. Gara-gara cuma ngomong bismillahirrahman. Tuh lihat tuh, itu anaknya ya. Makanya guru ngaji itu mesti dihormatin juga ya kalau gitu ya. Guru ngaji dahsyat, baru bismillah selamat ini bapak di alam kubur. Jadi anak itu hadirin di alam kubur tuh orang tua itu cuma mendambakan doa aja, udah gak perlu duit udah. Makanya kita harap mudah-mudahan anak-anak kita jadi solehin solehat, abidin abidat, adzakirin Allah katsiran wadzakirat. Jadi anak-anak yang hafid Quran, jadi anak-anak yang betul-betul ya hamalatul Quran. Nah katanya ulama itu loh Al-Quran mulianya kandungannya. Bahkan hadirin diceritakan itu yang namanya hadirin malam, semua malam mulia. Tapi malam Jumat mulia. Malam Jumat kalah dengan Ramadan. Ramadan semua malam mulia, tapi malam Lailatul Qadar lebih mulia dari semua malam-malam di bulan suci Ramadan. Itu jadi mulia karena malam itu turun Quran. Ya kan? Inna anzalnahu fi bulan, semua bulan mulia. Tapi bulan suci Ramadan menjadi bulan sebaik-baik bulan. Karena bulan suci Ramadan juga disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Lihat ya. Jadi kita harus banyak nyandarkan diri kita sama Quran supaya kita jadi orang-orang mulia. Bahkan kata ulama salihun hadirin, ini malam kita berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan berkahnya Quran, sampai dinyatakan hadirin Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu karena berkahnya Quran turun di situ. Jadi Lailatul Qadar sampai dinyatakan oleh Allah, tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar? Nah itu dijabarin sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lailatul Qadar itu bisa bermakna hadirin, bisa berkedudukan dua. Dia bisa dibaca Lailatul itu menjadi statusnya dia fa'il, bisa juga menjadi statusnya dia fi'il. Kalau fa'il itu pelakunya, orangnya. Kalau fi'il itu pekerjaannya. Nah kalau dibaca Lailatul Qadri dia statusnya sebagai fa'il, maka dia bermakna man ata fiha bitta'at sarada qadrin wa syarafin. Siapapun juga dari umat Nabi besar Muhammad pas pada malam itu datang dengan ketaatan-ketaatan ibadah, bahkan keikhlasan kepada Allah dari semua amal, maka dia bakal menjadi manusia yang paling luhur dan manusia yang paling mulia. Alhamdulillah, itu berkahnya Quran sampai malam itu jadi kedudukannya besar. Nah kalau dia dibaca Lailatul Qadar statusnya sebagai fi'il, perbuatannya kayak perbuatannya orangnya, bukan orangnya tapi perbuatannya. Seperti kita lagi ngajinya kita lagi sholatnya kita lagi puasanya kita, itu fi'ilnya, pekerjaannya. Nah kalau seandainya pekerjaannya dari umat Nabi Muhammad yang dilakukan di malam itu, dikatakan itu hadirin at-ta'atu fiha qadrun zaid wa syarafun zaid. Jadi semua ketaatan-ketaatan umat Nabi besar Muhammad yang dilakukan di malam Lailatul Qadar karena berkahnya turunnya Quran di situ, maka menjadi kelipat gandaan kemuliaan dan kelipat gandaan lagi keluhuran.
yang bertambah-tambah yang tiada taranya, bahkan khairun min alfi syahr. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya, amin ya rabbal alamin. Mari hadirin kita tutup dengan bacaan doa daripada khatmil Quran ya, supaya kita semua dapat berkahnya Al-Quran Karim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma dzakkirna min wa'allimna minhu ma tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bijahi hadan nabiyil karim wa alihi wa ashabis salikin ala manhajihil qawim ij'alna min khiyari ummatih wasturna bidhaili hurmatih wahsyurna ghadan fi zumratih واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاعا ورحمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.